Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Hensa Dwi Hoirunisa dengan NIM 20104192 dengan rekan saya yaitu Evi Usfatun Hasanah dengan NIM 20104173. Kami akan mempresentasikan hubungan manusia dan alam dalam perspektif akal dan wahyu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan manusia dan alam dalam perspektif akal dan wahyu. Yang pertama, Muhammad Iqbal. Dibandingkan sebagai teolog, Muhammad Iqbal sesungguhnya lebih terkenal sebagai filosof eksistensial. Oleh karena itu, agak sulit menemukan pandangan-pandangannya mengenai wacana-wacana kalam klasik seperti fungsi akal dan wahyu, perbuatan Tuhan, perbuatan manusia, dan kewajiban-kewajiban Tuhan. Itu bukan berarti ia sama sekali tidak menyinggung ilmu kalam. Bahkan ia sering menyinggung beberapa aliran kalam yang pernah muncul dalam aliran Islam. Muhammad Iqbal meyakini bahwa pengetahuan tentang Tuhan hanya mampu disingkat melalui proses intuisi, melalui pengalaman religius rasional yang akan mengolah pengetahuan yang didapat dari intuisi menjadi suatu keyakinan yang rasional. Tuhan membuktikan keberadaan dirinya pertama kali bukan dari sesuatu di luar diri manusia, tetapi melalui ego atau pribadi manusia itu sendiri. Intuisi dapat dicapai apabila manusia mengenal diri mereka sendiri. Mengenal diri sendiri hakikatnya adalah membuktikan eksistensi Tuhan, itu mengetahui keberadaan Tuhan. Al-Quran adalah sebuah kitab yang menekankan perbuatan diri pada pemikiran. Adapun kebaikan bukanlah persoalan keterpaksaan, melainkan penyerahan diri secara bebas kepada cita-cita moral. Dalam pandangan Muhammad Iqbal, wahyu adalah suatu ekstansi dan pengalaman batin. Allah dalam ekstansi batin ini mengungkap dirinya sebagai manusia yang melakukan perjalanan spiritual. Muhammad Arqaun lahir di Taroid, Mimoun, Aljazair pada tanggal 1 Februari 1928. Ia adalah seorang intelektual muslim Arab terkemuka. Menurut Arqaun, umat Islam mengalami problem sistem epistemologi. Baginya, hal itu menjadi faktor utama keterbelakangan dunia Islam. Maka tugas utama pemikir Islam menurut Arqaun adalah membongkar epistemologi Islam tradisional karena dianggap telah membentuk ortodoksi Islam yang telah mengendap lama dalam nalar umat Islam. Arqaun memahami wahyu sebagai amanat yang luas dan sangat kaya, sehingga dapat diberikan makna konkret dalam setiap keadaan yang berbeda yang dilalui umat Islam. Arqaun membagi wahyu dalam dua peringkat, yaitu peringkat pertama Al-Quran sebagai Al-Kitab, dan peringkat kedua kitab termasuk Bible, Gospel, dan Al-Quran. Untuk kepentingan analisisnya, Arqaun membedakan 3 tingkatan anggitan tentang wahyu. 1. Wahyu sebagai firman Allah yang transenden. 2. Wahyu yang diturunkan dalam bentuk pengujaran lisan dalam realitas sejarah. 3. Wahyu yang direkam di alam catatan yang menghilangkan banyak hal, terutama situasi pembicaraan. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India. Kini merupakan bagian dari Pakistan. Ia menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah sesuatu karya misterius atau karya sulit yang memerlukan manusia berlatih secara teknis untuk memahami dan menafsirkan perintah-perintahnya. Fazlur Rahman adalah sosok pemikir intelektual yang tinggi, di mana ia dapat menghasilkan karya-karya yang begitu banyak dan bermanfaat, yang penting bagi ilmu pengetahuan.
Karya-karya yang begitu banyak mengajarkan segala ilmu, pengetahuan tentang Islam yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana cara Fazlur Rahman menjelaskan tentang wahyu dan perjalanan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.